Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Terasa di studio Kompas TV, saudara, gempa, dan setelah kami konfirmasi dari informasi dari BMKG pun akhirnya BMKG menyatakan bahwa terjadi gempa dengan magnitudo 6,7 kedalaman 10 km pada 14 Januari 2022, 16:05 waktu Indonesia Barat, saudara. Jaraknya adalah 52 km barat daya Sumur, Banten. Informasi yang juga disampaikan oleh BMKG menyatakan bahwa gempa dengan magnitudo 6,7 ini tidak berpotensi tsunami. Saat tadi kami melaporkan informasi dalam program Kompas Petang, saya sendiri yang berada di studio Kompas TV ini juga merasakan getaran dari gempa tersebut, dan memang cukup terasa karena memang di studio Kompas TV ini juga merasakan getaran gempa, dan setelah dikonfirmasi ternyata BMKG sendiri juga akhirnya mengeluarkan informasi terkait dengan gempa yang terjadi tepat pukul 16:05 waktu Indonesia Barat dengan jarak gempa yaitu 52 km barat daya Sumur, Banten, saudara. Dan informasi yang juga disampaikan oleh BMKG bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ini adalah informasi terbaru yang kami dapatkan terkait dengan gempa yang baru saja terjadi. Mungkin bagi Anda yang tinggal di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya juga merasakan getaran gempa. Namun dari informasi BMKG menyatakan bahwa titik gempa ini yaitu 52 km barat daya Sumur, Banten, saudara. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa BMKG menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa ini memiliki magnitudo 6,7 dengan kedalaman 10 km, saudara. Dari sejumlah media sosial yang kami himpun untuk Anda, ini saya juga membaca dari sejumlah grup WhatsApp dan juga informasi-informasi yang kami himpun yang menyatakan bahwa memang tidak hanya di DKI Jakarta namun di beberapa wilayah lain, terutama di daerah Tangerang, Banten, kemudian di sekitar wilayah Banten juga sangat merasakan getaran dari gempa dengan magnitudo 6,7 dengan pusat gempa yaitu di 52 km barat daya Sumur, Banten, saudara. Sekali lagi kami informasikan, gempa dengan magnitudo 6,7 kedalaman 10 km ini tidak berpotensi tsunami. Kami masih mencoba untuk mengumpulkan sejumlah informasi terkait dengan gempa tersebut, saudara, di mana saat gempa terjadi tidak hanya di daerah Banten, saudara, namun di wilayah DKI Jakarta, tepatnya di area studio Kompas TV, juga ikut merasakan getaran dari gempa tersebut, saudara. Sekali lagi kami informasikan bahwa gempa dengan magnitudo 6,7 dengan kedalaman 10 km ini terjadi pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Koordinatnya, saudara, 7,01 lintang selatan sampai 105,26 barat timur, di mana jaraknya adalah 52 km barat daya dari Sumur, Banten. Informasinya tidak berpotensi tsunami, saudara. Dari informasi yang kami dapatkan di Twitter BMKG ini juga langsung direspons oleh sejumlah warganet, tidak hanya di Jabodetabek, namun di sini juga ada warga Bandung yang juga ikut merasakan getaran gempa tersebut. Kemudian dari wilayah Jawa Barat lainnya seperti di wilayah Bekasi, kemudian Indramayu, kemudian di daerah Depok pun juga ikut merasakan getaran dari gempa tersebut. Sekali lagi kami informasikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ini adalah tangkapan layar dari BMKG yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan informasi gempa bumi yang baru saja terjadi pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, saudara, dengan jarak 52 km barat daya dari Sumur, Banten. 100 ya? Ya, 100 sudah langsung masuk 100. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah
visual yang kami hadirkan dari layar terkait dengan informasi kegempaan yang kami peroleh dari BMKG, saudara. Terlihat di sana gempa terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti ada juga sumber gempa yaitu 52 km barat daya Sumur Banten. Kemudian yang lagi-lagi ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan gempa ini tidak berpotensi tsunami, saudara. Dan kami masih terus menunggu sejumlah informasi yang kami peroleh, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga melaporkan terjadinya guncangan gempa di beberapa wilayah lain, saudara. Kalau informasi yang kami dapatkan ini juga gempa juga terjadi pada wilayah lain, namun yang magnitudonya paling besar dan juga terasa adalah yang terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, dan gempa ini berpusat pada wilayah daerah Provinsi Banten, tepatnya 52 km barat daya Sumur Banten, saudara, dengan magnitudo 6,7 dan kedalaman 10 km. Tidak berpotensi tsunami. Ini adalah informasi yang juga disampaikan oleh media sosial ataupun dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Guncangan gempa tersebut juga terasa, saudara, di beberapa wilayah lain, tidak hanya di daerah Banten, namun di DKI Jakarta juga terasa, saudara. Seperti yang tadi juga saya rasakan ketika sedang membawakan berita di dalam program Kompas Petang, sempat terjadi getaran begitu, dan setelah dikonfirmasi benar adanya bahwa memang terjadi gempa yang berpusat di daerah Banten, tepatnya 10 km barat daya Sumur Banten. Kami akan mencoba menghubungi sejumlah pihak untuk mengonfirmasi terkait dengan gempa yang baru saja terjadi. Tentu saja harapan kita tidak ada dampak yang besar begitu akibat gempa dengan magnitudo 6,7. Dan yang ingin saya garis bawahi adalah terkait dengan gempa ini, saudara. Dan pada saat gempa terjadi, saat program Kompas Petang, saya juga sempat menanyakan ataupun sedang melakukan siaran langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina, dan dia juga ikut merasakan getaran gempa saat melaporkan peristiwa yang terjadi di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan tanyakan kepada Aulia. Aulia? Iya, Yasir. Aulia, saat tadi kita sempat melakukan siaran langsung, laporan langsung begitu, saya di studio Kompas TV juga merasakan adanya getaran gempa begitu. Bagaimana dengan kondisi di sana? Ya, Yasir, betul sekali. Tadi memang gempa terjadi pada saat kita sedang melakukan siaran langsung di awal-awal program Kompas Petang. Tapi kemudian pada saat saya sadari itu terjadi gempa, semua orang yang khususnya berada di gedung belakang saya, yaitu gedung SPKT untuk pelayanan publik, tempat-tempat orang melaporkan ke Polda Metro Jaya, ini semua langsung berhamburan seperti itu. Kemudian juga untuk saat ini, tapi kondisinya masih ada beberapa yang memilih untuk bertahan di luar untuk memastikan kondisi ini sudah aman, kondisi gedung juga aman untuk dimasuki. Tapi ada juga beberapa yang setelah gempa selesai terjadi, kemudian mereka langsung masuk ke gedung SPKT lagi seperti itu. Nah, tadi juga menurut penuturan sejumlah warga yang ada di sini, memang gempanya terasa begitu kencang, karena kalau kami lihat dari pernyataan BMKG, ini gempanya besarannya adalah 6,7 magnitudo dan berpusat di Banten. Namun keterangan dari pihak BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tapi tentu saja ini karena terasa begitu kencang di kawasan wilayah DKI Jakarta, khususnya untuk masyarakat Jakarta yang berada di gedung-gedung perkantoran, ini perlu sangat diwaspadai dan juga hati-hati agar semuanya aman, dan diharapkan juga risiko yang timbul akibat gempa ini sangat minim, Yasir.
Kemudian Aulia, kondisi saat ini di sana seperti apa? Apakah masih masyarakat ataupun karyawan perkantoran di sana sudah kembali ke dalam gedung atau mereka masih memilih untuk bertahan di luar? Mhm. Ini kalau saya lihat tadi sebenarnya ini di lingkungan saya yaitu di parkiran Polda Metro Jaya, lapangan lalu lintas Polda Metro Jaya, cukup banyak warga yang berkerumun untuk mencari tempat terbuka pasca gempa, tetapi saat ini, lokasinya sudah, lumayan sudah cukup lengang karena orang-orang juga sudah banyak yang mulai kembali masuk ke, gedung SPKT. Nah, mungkin bisa saya tanyakan kepada salah satu warga yang tadi juga sempat merasakan dampak gempa. Mas, boleh minta waktunya sebentar dengan Kompas TV? Iya, ini tadi Masnya ada di dalam ya, Mas, ya? Iya, Dengan Mas siapa, Mas? dengan Mas Hashim Ashari. Oh ya, Mas Hashim bisa ceritakan kepada pemirsa Kompas TV, tadi sebenarnya Mas Hashim, sedang di dalam atau bagaimana, kemudian saat merasakan gempa bagaimana? Ya ketika saya lagi di dalam itu saya merasakan, adanya getaran di bawah ya di kursi. Jadi ketika saya lagi duduk itu saya berasa pusing, saya pikir kepala saya pusing, ternyata, getarannya memang dari bawah gitu ya, ngerasa, oh ini memang saya rasa ini kayak bukan getaran biasa. Jadi akhirnya saya saya keluar gitu, saya agak panik sih jadi sebenarnya Oke, gitu. berarti sempat merasakan panik karena Iya. di dalam getarannya terasa begitu kencang. Kemudian kalau dilihat dari kondisi di dalam bagaimana orang-orang lain, Mas Hashim? Ya orang-orang sih awalnya tadi merasa sempat saya sama seperti yang sampai saya rasakan gitu ya. Jadi, serasa seperti pusing gitu. Jadi, saya tahunya tuh ketika ada gambar gitu tiba-tiba goyang gitu. Jadi orang di sana juga panik, jadi, "Oh ini gempa gempa," jadi pada panik sih kayak gitu. Tapi kondisi di dalam tadi pada saat terjadi gempa sempat ada misalnya benda yang terjatuh atau hal-hal lain yang terjadi, Mas? Oh gitu kalau sih dikasih taunya, apa namanya, dari air ya, air kopi gitu. Jadi kopi itu jadi kayak airnya berguncang gitu, airnya kayak ada gelombang gitu kopinya. Jadi taunya dari situ sih, itu sama ada gambar yang goyang gitu, iya. Ini bisa dipastikan kondisi Mas Hashim tidak apa-apa pasca gempa? Iya alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi ini Mas masih bertahan untuk menunggu di luar dulu ya sampai kondisi benar-benar aman ya? Iya betul, iya. Baik, terima kasih Mas Hashim atas informasinya dengan Kompas TV. Ya itu tadi Yasir salah satu warga yang masih memilih untuk bertahan di luar gedung Polda Metro Jaya karena tadinya ia sempat berada di dalam gedung SPKT. Kemudian pada saat terjadi gempa, semua warga yang berada di dalam gedung SPKT khususnya di Polda Metro Jaya ini langsung keluar. Dan tapi untuk saat ini juga kondisinya sudah kembali kondusif, kembali normal Yasir dan juga saudara karena memang ada beberapa kegiatan yang terus dilanjutkan oleh pihak Polda Metro Jaya baik itu di pihak sentra pengaduan, kemudian juga sedang ada konferensi pers terkait beberapa kasus di beberapa direktorat reserse Polda Metro Jaya. Kemudian juga di sini polisi yang bertugas juga kembali melakukan tugasnya masing-masing. Yasir. Aulia, itu berarti memang kondisi masyarakat ataupun warga perkantoran di sana sudah memilih untuk masuk ke dalam perkantoran mereka ya Aulia ya. Kemudian adakah himbauan begitu dari pengelola gedung mungkin sehingga benar-benar memastikan bahwa kondisinya aman dan warga pun juga tidak panik di sana Aulia? Iya, tadi sempat ada beberapa warga yang memang terlihatnya adalah beberapa petugas dari SPKT di Polda Metro Jaya dan mengimbau dan mengajak kembali masyarakat yang sedang berada di area terbuka yaitu di area di area lapangan parkir Polda Metro Jaya untuk bisa aman kembali untuk masuk ke dalam gedung SPKT. Begitu juga dengan sejumlah petugas polisi yang juga berada di area luar Polda Metro Jaya ini mereka bisa kembali bertugas dan untungnya juga untuk sejauh ini belum terasa juga gempa susulan dan kami berharap juga tidak terjadi demikian agar semua aktivitas ini kembali normal kembali dan apabila nanti terjadi seperti gempa susulan atau ada tanda-tanda gempa pasti nanti akan juga dilakukan upaya-upaya evakuasi ataupun juga upaya penyelamatan lanjutan. Yasir. Terima kasih Aulia Fardadina atas informasinya terkait dengan gempa yang terjadi dan memang juga terasa di DKI Jakarta terutama di daerah Polda Metro Jaya. Titik gempa itu ada di daerah Kabupaten Pandeglang, Banten, saudara, dengan kedalaman 10 km. Kita sapa, ada Abdul Muhari di sana. Abdul Muhari? Halo, Ya, selamat sore. selamat sore. Pak Abdul, bisa diberikan informasi terkait dengan gempa yang baru saja terjadi, Pak? Ya, untuk gempa yang barusan mengguncang beberapa tempat di Banten, Jawa Barat, dan DKI khususnya yang merasakan
goncangan. Kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ini gempanya berada di lepas pantai selatan kawasan Ujung Kulon. Tetapi tentu saja ini masih bisa untuk kedalaman yang di awal tadi disebutkan 10 kilometer, mungkin masih bisa berubah karena dari informasi yang lain kita mendapatkan informasi kedalamannya 40 kilometer sehingga karena gempanya cukup dalam ini berdampak guncangannya terasa jadi lebih luas. Baik. Ya, Kemudian Pak Abdul, kalau kita lihat ini gempa dengan magnitudo 6,7. Dengan magnitudo 6,7 ini bisa diprediksikah kemungkinan dampak kerusakannya nanti seperti apa, mengingat ini juga terjadi di daerah Banten dan juga sampai terasa di Jakarta begitu? ya, yang kita perhatikan saat ini adalah potensi dampak kerusakan bagi rumah-rumah penduduk yang mungkin dibangun dengan tidak standar bangunan tahan gempa. Kita beberapa kali punya pengalaman di tahun 2021, gempa Jember, gempa Blitar, gempa Malang, gempa Selayar dengan kekuatan yang mungkin lebih rendah, tetapi dampaknya cukup signifikan. Kami di BNPB masih berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pandeglang, Banten, dan juga Jawa Barat untuk melakukan pengecekan apakah ada kerusakan-kerusakan yang diderita oleh masyarakat. Baik, berarti hingga saat ini masih terus melakukan koordinasi ya dengan BPBD, Benar. terutama di wilayah Banten. Sudah adakah update informasi dari mereka? Sementara tim dari BPBD Selatan Banten, Pandeglang, Lebak, dan juga Selatan Jawa Barat masih turun ke lapangan karena ada kepanikan juga di masyarakat karena gempa dirasakan cukup lama, lebih dari 10 detik dari beberapa laporan, sehingga ini tim dari BPBD beberapa kabupaten kota sedang ada di lapangan. Baik, berarti memang masih terus dilakukan pendataan dan tentu saja kita berharap memang tidak ada dampak kerusakan yang parah begitu pasca gempa. Kita harapkan demikian. Ya, amin. kita harapkan Amin. Ini harapan kita bersama. Kemudian Pak Abdul, kalau dilihat magnitudo 6,7 itu bisa masuk dalam kategori apa atau nanti dampaknya seperti apa kalau melihat dari data-data yang telah dikumpulkan oleh BNPB? Untuk magnitudo 6,7 sebenarnya yang paling signifikan itu untuk memprediksi atau mengestimasi potensi dampak diakibatkan oleh gempa itu bukan dari magnitudonya tetapi dari guncangan di permukaan, dari MMI-nya. Nah, ini kita juga masih menunggu hasil asesmen kira-kira berapa MMI dirasakan oleh masyarakat karena standar bangunan perumahan di Indonesia itu cukup tidak terlalu kuat biasanya untuk di rumah tahan gempa. Itu baru akan mengalami kerusakan ringan menuju kerusakan sedang itu di MMI 6-7. Tetapi kadang-kadang dari beberapa kali pengalaman kita gempa di 2021, Blitar, Jember, MMI 4-5 pun kadang-kadang rumah penduduk atau rumah masyarakat ada yang rusak. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Kita masih melihat peta kekuatan goncangan. Nanti dari situ kita bisa prediksi kira-kira daerah mana yang mungkin terdampak cukup parah.